Kalau Anda pernah, sedang, atau tertarik belajar ilmu ekonomi, pasti sering melihat adanya grafik dan model dalam ilmu ekonomi. Mengapa demikian? Apa pentingnya grafik dan model dalam ilmu ekonomi? Di video ini saya akan membahas secara singkat hal tersebut. Pertama-tama, apa itu grafik? Apa itu model? Dan mengapa ilmu ekonomi banyak menggunakan grafik dan model? Grafik adalah penyajian data dalam bentuk diagram atau gambar yang menunjukkan hubungan antar variabel. Sementara itu, model adalah representasi konseptual suatu ide, kejadian atau proses untuk mempermudah pemahaman terhadap suatu fenomena. Model digunakan di berbagai ranah ilmu. Misalnya, model bagaimana terciptanya hujan, atau model representasi bagaimana atom-atom saling berinteraksi dalam ilmu kimia, dan juga dalam ilmu ekonomi, bagaimana permintaan dan penawaran, supply and demand, berinteraksi satu sama lain sehingga membentuk suatu equilibrium. Ini adalah salah satu hal mendasar yang kita pelajari dalam ilmu ekonomi. We have to know that science, including economics, is very complex. We need to simplify it to better understand it. Karena ilmu pengetahuan tentang dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sangat kompleks, kita harus mencoba untuk mensimplifikasi, membuatnya lebih simpel supaya kita lebih bisa memahaminya. Tujuan dipakainya grafik dan model adalah untuk merepresentasikan realita yang kompleks ini dalam bentuk yang lebih sederhana sehingga mudah dipahami. Dalam ilmu ekonomi, dalam membuat grafik dan model, salah satu asumsi yang penting adalah untuk setiap stimulus pasti ada respon. Untuk setiap aksi pasti ada reaksi. Misalnya, sebagai konsumen kita pasti akan bereaksi terhadap diskon atau penurunan harga dan kenaikan harga, misalnya kenaikan harga BBM. Di samping itu, asumsi yang penting dalam membangun grafik dan model adalah ceteris paribus. Ini adalah bahasa Latin yang artinya all else being equal. Dengan hal-hal lainnya dianggap tetap sama. Asumsi ceteris paribus penting untuk mengisolir variabel atau faktor yang sedang diamati. Contohnya, bagaimana efek perubahan harga terhadap kuantitas, permintaan, dan penawaran. Dalam hal ini, kita bisa menganggap bahwa faktor-faktor lainnya tetap konstan, sehingga kita bisa memfokuskan kepada variabel atau faktor yang sedang diamati, yaitu harga dan kuantitas, serta bagaimana relationship-nya atau hubungan antara satu sama lain. Ada beragam jenis grafik dalam ilmu ekonomi, beberapa di antaranya adalah yang pertama, trend over time, untuk kita bisa melihat adanya suatu perubahan seiring berjalannya waktu. Yang kedua adalah relationship between variables, hubungan antar variabel. Contohnya hubungan antara variabel harga dan variabel kuantitas dalam hukum permintaan dan penawaran. Kemudian kita bisa menunjukkan juga adanya equilibrium dalam grafik, yaitu titik keseimbangan di mana ada dua forces atau dua kekuatan yang saling bertolak belakang, misalnya permintaan dan penawaran, bagaimana mereka berinteraksi sehingga mencapai suatu titik keseimbangan atau equilibrium. Tipe lainnya adalah perubahan atau shifts, misalnya dalam supply dan demand, bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi permintaan dan penawaran. At the end of the day, graphs and models help us understand the complex world around us. Grafik dan model membantu kita mengenal, mengerti dunia yang kompleks di sekitar kita. Walaupun kompleks, kita harus tetap semangat untuk mempelajarinya. Thank you guys, have an inspiring day.